Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam public affair Indonesia dan public relations. Tentu saja yang saya hormati di sini banyak senior saya, Pak Bram, tadi ada Pak Menteri Kominfo kita, jadi ada Ibu Giri yang juga telah hadir, Ibu Dewi yang telah membantu untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih. Tadi Pak Agus dari ITB dan juga tentunya senior saya Bu Ega. Bu Ega terima kasih tadi bertemu di belakang. Para hadirin, peserta dan undangan di acara yang sangat kritikal ini bagi di dunia public relations. Izinkan saya membaca sebuah pantun seperti biasa, karena kalau tidak, karena semuanya berpantun, pagi ini saya coba pantun yang agak cepat aja. Pagi-pagi makan duren, cakep. kita doakan semua peserta hari ini semakin keren. Itu aja sih bro. Ternyata kalau mau keren dan cakep itu nggak perlu ke dokter plastik, cuma baca pantun aja semua bisa keren kan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, majalah The Economist, ini saya ingin Pak Bram tahunya, tahun 2024 menyatakan bahwa ini adalah tahun politik di dunia. Dia bilang lebih dari 60 negara di dunia ini itu akan melakukan pemilu. Jadi kira-kira 64% dari penduduk di dunia ini akan melakukan pemilu di negaranya masing-masing, termasuk kita di Indonesia. Jadi izinkan saya mungkin sharing perspektif in between public relation dan public affair tentang mengapa hal ini penting dan kritikal bagi kita, dan mengapa ini tidak hanya lintas sektoral, tidak hanya public relation dan public affair untuk menyikapinya. Mengapa ini penting? Pertama, saatnya bagi kita semua praktisi di sini untuk expand networknya kita ke depan. Understanding trend seperti apa ke depan. Dalam diskusi awal di tahun 2024 kemarin, salah satu arahan dari pimpinan saya di kantor, dia bilang, Gung, now it's time to expand your network beyond your usual group. Jadi connect with new faces outside your comfort zone katanya. Jadi connect dengan faces yang akan orang wajah-wajah baru yang akan menempati daripada grup-grup kita yang saat ini. Mengapa ini penting hadirin semua? Beliau mengatakan ini, dan saya rasa ini juga sangat make sense, bahwa dengan relevansinya dunia praktisi public relation dan public PR saat ini, karena peran public affair dan bridge dan public relation hampir seperti bridge, jembatan yang menghubungkan antara strategis perusahaan, bisnis, regulator, dan semua pembuat kebijakan. Nah, kita ketahui pemilu telah usai. Antisipasi what's next dalam dinamika socio-political affair dunia ini di Indonesia, tentu saja akan ada wajah-wajah baru nanti di bulan Oktober. Akan ada regulasi baru, akan ada menteri-menteri baru. Dan semua kita di sini perlu membangun network dan jejaring kita ke depan untuk memberikan insight, memberikan input terhadap tujuan dan arah bisnis ke depan. Artinya, peran kita, public relation ataupun public affair, akan semakin strategis dalam dunia korporasi dan bisnis. Dan tugas kita saat ini adalah Anda coba melihat kiri dan kanan Anda, siapa tahu nanti mereka ini adalah menjadi dirut-dirut BUMN ataupun menteri-menteri baru di bulan Oktober yang mendatang. Itu kira-kira ya. Jadi homeworknya pertama, expand your network saat ini. Hal yang kedua, menurut saya, we have to understand the new channels. Hadirin yang saya hormati, teman-teman semua, adik-adik saya di sini, 10 tahun yang lalu, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, dia menyatakan bahwa Facebook akan menjadi newsfeed, dia bilang. Artinya, koran-koran yang ada di Facebook itu akan dibuat secara online dan personalized bagi kita. Ternyata, ucapannya Facebook ataupun ucapan Mark itu tidak kejadian. Bahkan data-data Facebook menunjukkan bahwa news yang mereka berikan hanya diakses 3% saja dari apa yang orang lihat di Facebook saat ini. Nah, sehingga dengan berkurangnya news traffic ke dalam media-media Facebook, otomatis tahun 2023 kemarin kita lihat BuzzFeed itu bangkrut, Vice News juga tutup. Ini karena apa? Karena kita semua, Anda, saya, dan semua ini menjadi passive news consumer. Kita sangat pasif, artinya kita baca berita, namun kita tidak komen, kita tidak sharing, tidak ada engagement di dalam social media tersebut. So it fail, katanya. Dan yang menarik lagi menurut mereka, dari Economist, bahwa di Indonesia, selama pemilu kemarin, pemilih mencari platform dengan tontonan konten yang lucu, membuat tertawa, bukan debat yang serius. Sebuah debat pindah ke dalam platform WhatsApp group. Personal, bukan platform yang terbuka. Jadi kalau sudah ada yang obrolin politik di keluarga kita, ada mulai lagi nih katanya. Biarin aja lah dia bahas yang itu-itu aja.
Jadi semua orang pada males untuk diskusi di dalam topik platform yang terbuka. Artinya pemilih kita semua di sini tidak ingin dikucilkan oleh teman-teman apalagi keluarga kita sendiri. Nah, dalam platform yang paling sukses di tahun 2024 dan 2023 kemarin adalah TikTok di Indonesia. Pemilih mengguna TikTok terbesar adalah Indonesia setelah Amerika Serikat. TikTok berhasil meningkatkan popularitas personal brand capres dan caleg mereka yang jauh lebih efektif daripada membahas policy. Nah, ternyata tren ini tidak saja TikTok tapi juga di semua social platform. User Anda saya itu apalagi Gen millennial, teman-teman mahasiswi dan mahasiswa di sini tidak lagi membaca postingan. Perilaku kita semua berubah adalah untuk watching. Kita inginnya menonton, not posting tapi watching. Ini yang menarik bagi saya. So hadirin yang saya hormati, new perspektif kita ke depan adalah expand your network, become a bridge, jembatan, understanding socio-political politik saat ini, understand new channel, termasuk juga media artificial intelligence seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi. Pertanyaan ketiganya adalah, sekarang what's not going to change di dunia public relation dan public affair kalau semuanya sudah berubah? Nah, ada fundamental thing yang menurut saya yang tidak berubah di dunia kita ini. Saya coba berikan konteksnya seperti ini. Siapa yang tidak tahu Mark? Dia bilang, Mark, ini tadi saya bilang mengenai di Facebook. Jadi sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lulus di Harvard. Dia masuk Harvard tapi tidak lulus seperti Bill Gates dan teman-teman yang lain, tapi malah sukses. Jadi waktu tahun 2017 kemarin, dia diundang untuk memberikan commencement speech-nya oleh Harvard. Nah, dalam pidatonya, Mark berkata bahwa dia cerita begini kira-kira, ketika ia pertama kali masuk ke kelas di Harvard kampus, ya dia telat, dia masuk ke kelas, mata kuliah telat, terus dia bangun pagi, dia ambil baju yang ada aja di kamarnya, dia langsung lari ke kelas. Itu computer science one-to-one, nama dosennya Harry Lewis, dia bilang. Mark masuk ke kelas, tanpa dia sadari, bajunya itu kebalik. Bajunya kebalik, terus malah tag bajunya juga keluar ke depan. Jadi waktu dia masuk ke dalam kelas, nggak ada yang mau ngomong sama Mark. Semua nyuekin dia, kecuali satu orang, ya, namanya KX Jin. Jadi semua cuekin dia, ada yang mau nyapa dia, semua dicuekin Mark lah. Nggak ada yang mau masuk, kecuali KX. KX ngobrol aja sama dia dan segala macam. Dan cuek dengan situasi yang dilakukan oleh Mark. Pada akhirnya, KX Jin ini berdua dengan Mark Zuckerberg melakukan banyak hal bersama untuk membangun Facebook. Dan sekarang KX Jin adalah salah satu senior di Facebook. Pesannya di sini adalah, dia bilang, the class of 2017 is why you should be nice to people. Nice to people. Dunia boleh saja berubah, teknologi semakin canggih, konsentrasi audiens semakin bervarian, semakin mahal. Namun hal yang mendasar di dunia public relation adalah membangun relationship dengan trust. PR bukan hanya public relation, tapi juga the power of relationship. Again, kata Mark Zuckerberg, artinya you should be nice to people. So, praktisi humas Indonesia, mungkin 28 atau 30 tahun yang lalu, Disney meluncurkan salah satu film Aladdin yang terkenal itu. Dalam soundtracknya Aladdin, dalam mega hits, dengan liriknya yang saya coba quote di sini, lagu itu saya rasa sangat relevan bahwa, now it's a whole new world. I can't go back where I used to be. So, praktisi humas Indonesia, selamat datang di era baru, a whole new world for public relation di Indonesia. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.